Selamat pagi, selamat datang sahabat budaya. Di ruang kelas kali ini saya ingin berdiskusi tentang laporan perkembangan hasil belajar peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini. Yang hal ini akan berkaitan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Jadi bagi sekolah yang melaksanakan kurikulum Merdeka itu memiliki dua laporan perkembangan yang harus diberikan kepada peserta didik. Laporan perkembangan yang pertama adalah yang berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dalam hal ini berkaitan dengan 6 dimensi dan elemen subelemen pada profil pelajar Pancasila. Laporan perkembangan yang kedua adalah yang berkaitan dengan elemen yang berada pada kurikulum Merdeka, yaitu sudah saya pernah jelaskan ada setidaknya 8 elemen pada kurikulum Merdeka fase fondasi. Nah, kedelapan elemen inilah yang kemudian menjadi dasar untuk melaporkan kepada peserta didik perkembangan selama 1 semester ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah kemampuan dalam bidang agama dan budi pekerti, yang kedua adalah kemudian kemampuan dalam bidang jati diri, yang ketiga kemudian ada literasi, yang keempat kemudian ada matematika, yang kelima kemudian ada rekayasa, yang keenam kemudian ada teknologi, yang ketujuh ada sains, dan yang kedelapan ada seni. Nah, kedelapan ini merupakan komponen yang berbeda sehingga dapat dikategorikan dalam bentuk kompetensi karena di dalam elemen-elemen ini juga memiliki tujuan-tujuan yang dikembangkan pada kolom capaian pembelajaran. Nah, bagaimana cara melaporkan perkembangan hasil belajar pada anak usia dini yang 8 komponen ini? Yang pertama adalah laporan perkembangan sebaiknya ditulis dalam bentuk narasi atau deskripsi yang berhubungan dengan kemampuan pada setiap elemen. Jadi, elemen ini harus benar-benar dijelaskan kemampuan apa yang selama 1 semester ini sudah diperoleh oleh peserta didik yang kemudian diajarkan oleh guru. Itu adalah yang pertama, kemudian laporan ini dalam bentuk deskripsi. Yang kedua, secara prinsip dan konseptual, laporan ini bukan merupakan akhir dari hasil yang diperoleh oleh peserta didik. Kalau kita misalnya mengikuti konsepnya Vygotsky, maka hasil saat sekarang ini yang diperoleh adalah perkembangan aktual, bukan perkembangan potensial. Karena perkembangan potensial nanti anak-anak akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan mental dan juga perkembangan usianya. Dan yang ketiga kemudian laporan ini harus bersifat kualitatif bukan kuantitatif. Dilaporkan benar-benar dalam bentuk perkembangan psikologi anak, baik psikologi belajarnya, psikologi sosialnya, psikologi emosionalnya, benar-benar ini harus dijelaskan secara komprehensif di dalam laporan perkembangan. Jadi bukan bentuknya kuantitatif tapi bentuknya kualitatif. Nah, pada laporan perkembangan berikutnya di dalam yang harus dilaporkan kepada orang tua adalah bagaimana kemudian karakter anak itu di dalam mengikuti pembelajaran. Ini penting karena ini juga misalnya ada di jati diri. Jadi komponen-komponen apa saja yang ada di jati diri, di agama dan budi pekerti, di sains, di literasi itu harus dijelaskan secara komprehensif. Karena yang ada di dalam capaian pembelajaran harus diperoleh selama 1 semester. Nanti semester berikutnya itu merupakan peningkatan dari tujuan-tujuan yang ada di dalam komponen tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah tujuan-tujuan yang ada di dalam elemen bisa dibagi menjadi 2 semester? Bisa saja, tetapi bisa juga kemudian dilaporkan dalam 1 semester, tetapi ini adalah pada misalnya scaffolding yang rendah, kemudian dia akan mencapai pada tingkatan scaffolding yang maksimum pada semester 2 atau semester berikutnya. Boleh saja gitu. Nah, pertanyaannya apakah 8 komponen ini
atau 8 elemen ini harus masuk semua ke dalam laporan perkembangan hasil belajar peserta didik? Iya, 8 komponen ini sebaiknya dimasukkan dalam laporan perkembangan peserta didik. Hal ini untuk membedakan dari laporan perkembangan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Karena setiap elemen memiliki tujuan, memiliki indikator, memiliki kompetensi yang berbeda-beda, sehingga ini harus dilaporkan secara komprehensif. Jadi, laporan perkembangan peserta didik kurikulum Merdeka sebenarnya tidak beda jauh dengan laporan perkembangan peserta didik pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Yang membedakan hanya pada komponen apa saja yang harus dilaporkan. Nah, ini ada 8 komponen setidaknya yang harus dilaporkan. Nah, inilah yang kemudian harus benar-benar dipahami oleh guru ketika nanti menuliskan laporan perkembangan pada peserta didik untuk orang tua. Nah, guru-guru yang mengajar pada jenjang anak usia dini, laporan pendidikan ini harus mencerminkan tentang perkembangan aktual, bukan mencerminkan perkembangan potensial. Karena perkembangan potensial nanti akan terus berkembang sesuai tadi disebutkan, sesuai dengan usianya, sesuai dengan perkembangan mentalnya, sesuai dengan pengalaman belajarnya. Dan ini kemudian harus dideskripsikan, dinarasikan dengan sangat baik, dengan memberikan petunjuk memberikan petunjuk kepada orang tua bahwa anak-anak ini sebenarnya memiliki potensi yang kemudian bisa berkembang secara maksimal. Nah, itulah kira-kira bagaimana kita menuliskan laporan perkembangan hasil belajar peserta didik pada fase fondasi kurikulum Merdeka. Terima kasih, sampai ketemu dan berjumpa kembali pada topik-topik yang akan datang.